But beyond that, Don't die. Don't die isn't a plan. It's a general demand of living. If you're Loki's, you should always have a plan. Hang on. You're telling me that thing's a Loki too? Oh, yes. Okay. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Series Loki episode kelima sudah tayang di Disney Plus dan episode kelima ini memiliki judul Journey into Mystery. Episode kali ini menampilkan banyak sekali Easter eggs dan banyak menampilkan varian dari Loki. Sesuai judulnya, para varian Loki ini mempunyai perjalanannya masing-masing. Tinggal satu episode lagi series Loki ini akan selesai dan semoga saja main villain siapa di balik dari TVA tidak mengecewakan. Sebelum dilanjut, diharapkan untuk kamu sudah menonton episode kelima dari series Loki ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita rangkum singkat episode kelima ini. Scene pembuka dibuka dengan pemandangan TVA, kamera yang terbalik dan kemudian beralih ke sebuah tempat yang disebut The Void, kehampaan di akhir waktu, yang sebelumnya tampak seperti kota New York dan ternyata adalah The Void. Setelah TVA memangkas atau menghancurkan varian, mereka dikirim ke The Void, bisa dibilang tempat sampahnya TVA. Sayangnya, The Void dijaga dengan makhluk yang tampak seperti awan yang mengamuk yang disebut Alliot. Selain menjaga The Void, Alliot memangsa apapun yang berada di dalamnya, memangsa energi dan materi. Loki ikut bersama dengan 4 varian dari dirinya ke sebuah bunker atau tempat persembunyian untuk menghindari Alliot. Sementara di TVA, Sylvie mencari tahu siapa dalang sebenarnya. Sayangnya, Ravonna sendiri tidak tahu siapa dalang dari TVA. Karena merasa Ravonna tidak ada gunanya, Sylvie mau memangkasnya. Tetapi Ravonna mengatakan bahwa Loki masih hidup. Setiap orang yang dipangkas atau dihancurkan akan dikirim ke The Void. Mendengar apa yang dikatakan Ravonna, Sylvie tidak jadi memangkasnya. Ravonna juga ingin mencari tahu siapa dalang dari TVA. Ravonna meminta bantuan Miss Minute. Sayangnya, Ravonna hanya mengulur waktu supaya Minuteman datang untuk menangkap Sylvie. Sylvie kemudian mengambil tempet Ravonna dan memangkas dirinya sendiri. Kembali ke The Void, di dalam bunker, Loki mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Alliot dan kembali ke TVA. Sayangnya, Loki dihadapkan dengan banyak varian dari dirinya. Dikarenakan glorious purpose Loki yang haus akan kekuasaan, para varian Loki ini pun bertarung satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara Loki, klasik Loki, buaya Loki, dan Kid Loki melarikan diri dari pertarungan melalui portal yang dibuat dengan klasik Loki. Loki kemudian mengarah ke Alliot untuk membunuhnya supaya bisa kembali ke TVA. Sementara di TVA, Ravonna menemui Hunter B-15 yang masih selamat. Ravonna mencari tahu apa yang memotivasi Sylvie untuk menggulingkan TVA. Dan B-15 menjawab bahwa balas dendam yang membuat Sylvie ingin menggulingkan TVA. I want you to tell me what drives her. Revenge drives her. You were in the Timekeeper's chambers. They weren't real. And why do you think that changes anything? That changes everything. Sylvie terbangun di The Void setelah memangkas dirinya sendiri. Alliot kemudian mengejar Sylvie. Sylvie menggunakan kekuatannya yaitu enchantment atau sihir. Mobius kemudian datang menolong Sylvie. Sylvie kemudian mau mengenchantment Alliot karena Sylvie yakin dalang dibalik dari TVA bersembunyi di belakang Alliot. Sylvie dan Mobius kemudian bertemu dengan Loki dan 3 varian dari Loki. Dalam adegan ini jujur kocak banget ini. Sebelum menghadapi Alliot, Loki dan Sylvie tampaknya saling memadu kasih, tetapi mereka masih malu-malu. Rencana Loki mau membunuh Alliot, sementara rencana Sylvie mau mengenchantment Alliot, dan akhirnya mereka menggunakan rencana Sylvie. Mobius kemudian kembali ke TVA, sementara klasik Loki, Kid Loki, dan buaya Loki memilih untuk tetap tinggal di The Void. Loki dan Sylvie kemudian mengenchantment Alliot dan ternyata klasik Loki juga membantu Loki dan Sylvie. Sayangnya, klasik Loki pun akhirnya dimakan dengan Alliot. Saling menggenggam tangan satu sama lain, Sylvie dan Loki berhasil menaklukkan Alliot dan tampak setelah Alliot ditaklukkan, ada sebuah kastil yang kemungkinan dalang dari TVA berada di sana. Dan episode kelima ini bersambung ke episode 6. Mari sekarang kita temukan detail dan referensi apa saja dari episode kelima series Loki ini. Dari keseluruhan yang ada di The Void, sejauh dan sedekat mata memandang, banyak sekali Easter eggs. Marvel emang gak tanggung-tanggung. Tetapi kita mulai dengan judul episode, Journey into Mystery, sesuai dengan nama buku komiknya. Journey into Mystery pertama dikenalkan pada tahun 1952. Dan kemudian pada tahun 1962, Thor pertama kali dikenalkan dalam komik Journey into Mystery nomor 83. Dan Loki pertama kali dikenalkan di Journey into Mystery nomor 85.
Judul episode 5 ini juga sangat pas dengan cerita dari episode 5 ini. Sebuah perjalanan menuju misteri yang tersembunyi. Opening scene dibuka dengan sudut kamera yang terbalik yang mengarah ke lift timekeepers. Sekilas tampak di monitor TVA yang menampilkan timeline di Zimbabwe, Oak Island, Nova Scotia, yang merupakan tempat Kapten Kidd diduga menyembunyikan harta karun bajak laut. Mungkin emang berada di sana harta karunnya. Di episode sebelumnya ada sebuah gedung yang diduga sebagai gedung Avengers. Ternyata gedung itu memiliki tulisan Kang Enterprise. Dalam komiknya, Tony emang menjual perusahaannya ke Nathaniel Richard aka Kang the Conqueror. Ketika Loki baru sampai di The Void, tampak sebuah bus dengan tulisan Callum Ross. Callum Ross merupakan salah satu editor dalam series Loki ini. I'd like to suggest we take a quick breather so I can ask several thousand questions. Tom, gotta keep moving so we don't die. It's trying to find a way back to the TVA! Awan yang mengamuk atau yang disebut dengan Aliyat. Dalam komiknya, kerajaan yang dimiliki Aliyat lebih besar daripada milik Kang the Conqueror, yang juga Aliyat dipandang sebagai musuh oleh Kang ini. Kang the Conqueror takut bahwa Aliyat memiliki lebih banyak kekuatan perjalanan waktu daripada yang Kang miliki. Dalam series Loki ini, Aliyat layaknya seperti anjing penjaga berwujud awan yang mengamuk yang menghalangi siapapun yang datang ke rumah tuannya. Untuk mendapatkan lebih banyak massa atau kekuatan, Aliyat memakan materi dan energi yang pada dasarnya tidak ada cara untuk membunuh Aliyat ataupun melawan Aliyat secara fisik. Sylvie mengambil langkah yang tepat dengan mengenchantment Aliyat. Kembali ke TVA, Time Variance Authority. Ravonna tampaknya memang tidak mengetahui siapa di balik dari TVA. Tetapi Ravonna mengetahui bahwa setiap varian yang dipangkas atau dihancurkan dipindahkan ke Void, kekosongan akhir waktu. Ravonna juga mengatakan timeline yang diriset ternyata dipindahkan ke Void juga, yang pada akhirnya semua keberadaan atau semua timeline yang dipindahkan itu saling bertabrakan dan kemudian berhenti. Ketika Sylvie bertanya alasannya kenapa, Ravonna menjawab tidak tahu, karena akhir waktu sedang ditulis atau sedang dibuat atau belum selesai. Apa yang sebenarnya Ravonna rencanakan masih belum diketahui. Sampai episode 5 ini selesai pun, Ravonna menyuruh Miss Minutes untuk mencari file tentang pembentukan TVA. Whoever created this place is in danger. I need to find them. Kalau Ravonna tidak tahu siapa di balik dari TVA, kenapa Ravonna mengetahui tentang The Void? Atau mungkin Ravonna ingin menguasai TVA untuk dirinya sendiri? Atau mungkin dialah dalang sebenarnya? Loki berjalan bersama dengan para variannya dan tampak puing pesawat Hydra dalam film Captain America The First Avenger. Sejauh mata memandang apa yang ada di The Void, kelihatannya Easter eggs ada di mana-mana. Puing tengkorak yang ada kelihatannya hampir sama dengan yang ada di Sakaar. Berikutnya tampak helm raksasa Yellow Jacket yang mungkin milik realitas alternatif dari villain film Ant-Man. Atau mungkin Yellow Jacket melintasi Quantum Realm yang kemudian mencapai akhir zaman itu sendiri. Easter eggs yang mengejutkan ketika tampak helikopter milik Thanos. Dalam komik Spidey Super Stories edisi 39 tahun 1979, Thanos menerbangkan helikopter itu berusaha mendapatkan Cosmic Cube. Sayangnya usaha Thanos ini digagalkan oleh tim Hellcat dan Spider-Man. Ini kocak banget, Marvel membuat seolah-olah ada timeline ketika Thanos menerbangkan helikopter itu, seperti yang tampil dalam komik. Sebenarnya keren juga sih kalau Thanos naik helikopter. Ketika Loki dan para variannya memasuki bunker atau tempat persembunyian, di bawah reruntuhan tampak ada kotak nasi TVA, ada palu Thor yaitu Mjolnir, dan ada toples dengan label T365. Di dalam toples itu ada Thor versi kodok. Dalam komik Thor edisi 365, Loki merubah Thor menjadi kodok atau yang lebih kita kenal dengan Throg. Di dalam bunker tampak minuman Roxy Wine. Roxy Wine merupakan callback ke episode sebelumnya ketika Sylvie ditemukan bersembunyi di Mall Roxxcart yang merupakan milik perusahaan fiksi, Roxxon Energy Corporation. Perusahaan ini sendiri sering muncul dalam film MCU. Minuman yang diminum Kid Loki, Ecto Cooler High Sea. Minuman rasa buah ini diproduksi pada tahun 1989 dari series The Real Ghostbusters. Apapun yang terjadi di kehampaan akhir waktu atau The Void, TVA tidak akan peduli, termasuk jika terjadi Nexus Event. Berbicara tentang Nexus Event, 4 varian Loki ini pun menceritakan Nexus Event mereka masing-masing. Ya, walaupun sedikit kocak sih ceritanya. Kid Loki menceritakan Nexus Event-nya dikarenakan dia sudah membunuh Thor. Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana Kid Loki ini membunuh Thor. Mungkin berkaitan dengan pedang emas yang dimiliki Kid Loki ini. This is his kingdom. Right. What was your Nexus event, Your Majesty?
I killed Thor. Bos full Loki mengaku Nexus Event-nya membunuh Iron Man dan Captain America. Dan kemudian bos full Loki mengklaim sudah memiliki 6 Infinity Stones. Nexus Event bos full Loki ini kemudian dibantah dengan buaya Loki. Sementara Nexus Event buaya Loki karena sudah salah memakan kucing tetangga. Dan adegan ini kocak banget. Yang mengharukan adalah Nexus Event klasik Loki. Dalam realitas klasik Loki ini, dalam film Avengers Infinity War, klasik Loki ini mengelabui Thanos dengan menggunakan proyeksi dirinya yang tampak seperti nyata. Sampai-sampai Thanos tidak mengenali. Sementara wujud asli dirinya menyamar menjadi reruntuhan. Yang kemudian klasik Loki ini hidup sendiri di planet yang kosong selama waktu yang lama, sebelum dipangkas oleh TVA. Of myself, so real. Even the mad Titan believed it. Presiden Loki kemudian tampil yang diperankan oleh Tom Hiddleston sendiri. Yang bersama Presiden Loki merupakan varian dari Loki. Tampak salah satu dari mereka sudah disebutkan dengan Mobius di episode sebelumnya. Di antara 4 varian dari Loki ini, Kid Loki lah yang memimpin. Di dalam bunker, bos full Loki mengkhianati Kid Loki untuk mengambil tatahnya dengan bantuan Presiden Loki. Yang ternyata Presiden Loki dihianati oleh pasukannya sendiri. Terjadi pertarungan yang membuat buaya Loki memakan tangan Presiden Loki. Ini merupakan callback ketika Loki memotong tangan Thor dalam film Thor The Dark World. Klasik Loki mengeluarkan kekuatannya yang terasa begitu nyata, sementara wujud asli dirinya pergi meninggalkan pertarungan. Mobil pizza yang dipakai Mobius untuk menyelamatkan Sylvie. Marvel dan Pixar sudah dikuasai dengan Disney. Ini merupakan persilangan Easter eggs antara Marvel dan Pixar. Mobil pizza yang dipakai Mobius ini sekilas mirip dengan mobil pizza Planet yang memulai debutnya dalam film Toy Story. Irisan pizza di atap mobil menggantikan roket. Misteri dalam dunia nyata, USS Eldridge, sebuah kapal yang tiba-tiba turun dari langit yang langsung dilahap oleh Elliot. Kapal ini adalah kapal Angkatan Laut Amerika yang seharusnya menjadi tidak terlihat sebagai bagian dari eksperimen Philadelphia. Cerita tentang eksperimen Philadelphia ini dianggap sebagai tipuan. Untuk info lebih lanjut, cek di Google ya gengs. Mobil yang dipakai Mobius memiliki nomor plat GRNW1D. Nomor plat ini menjadi surat cinta untuk Mark Wainwright yang merupakan penulis buku komik Marvel yang tidak hanya menciptakan karakter Mobius Mobius tetapi juga menciptakan Elliot pada tahun 90-an. Hubungan spesial Loki dan Sylvie yang tampak mereka sedikit malu-malu. Masih ingat dengan Nexus Event yang terjadi di Lamentis One? Di episode kelima ini klasik Loki mengatakan bahwa Loki bukanlah God of Mischief tetapi God of Outcast, yaitu dewa yang terbuang dan tidak layak mempunyai orang dekat ataupun pendamping. Alias Loki emang ditakdirkan selalu sendirian dimanapun berada. The God of Outcasts. Nothing more. Masuk akal kenapa di Lamentis One bisa menimbulkan Nexus Event. Lagi pula cinta Loki dan Sylvie ini pun rumit banget. Bahkan bisa dibilang hubungan Loki dan Sylvie sama dengan mencintai diri sendiri. Berbicara tentang dewa yang terbuang, kalimat ini dapat ditemukan di komik Loki edisi 5 di mana Loki dengan sedih mengakui statusnya sebagai orang buangan. Menariknya, kalimat dewa yang terbuang membawa makna ganda dalam series Loki ini. Loki dan para variannya adalah dewa yang terbuang dalam artian yang paling menyakitkan. Di episode sebelumnya, Lady Sif juga sudah mengatakan Loki emang selalu ditakdirkan untuk sendirian. You are alone. And you always will be. Pengkhianatan yang Loki lakukan di masa lalu. Selama penampilan Loki di MCU, Loki selalu mengkhianati semua orang yang sayang dengan dirinya. Tampaknya setelah bertemu Sylvie, Loki sudah berubah. Atau mungkin Loki sudah meninggalkan glorious purpose-nya. Saat tim Loki, ditambah Mobius, berkumpul untuk menghadapi Elliot. Tampak di depan mereka ada rongsokan pesawat Ronan, Dark Aster dalam film The Guardians of the Galaxy. Mungkin Ronan sudah menyimpang dari timeline utama selama pertempuran di Xandar. Berikutnya, Easter eggs kepala batu The Living Tribunal, yang sekilas identik dengan Living Tribunal dari cerita komik Marvel. Living Tribunal pada dasarnya adalah pelindung keseimbangan di multiverse. Mungkin TVA sudah memangkas patung yang didedikasikan untuk Living Tribunal. Destined Helicarrier Shield juga tampak di reruntuhan. Dalam setiap episode tidak lengkap rasanya kalau tidak mengacu ke mitologi Nordik. Kid Loki memberikan pedang emasnya ke Loki. Loki menggunakan pedang emas itu untuk mengecoh Elliot dan tampak pedang emas itu menyala. Dalam mitologi Nordik, pedang emas ini adalah Leviathan yang ditempa oleh Loki sendiri. «
Klasik Loki menggunakan kekuatannya dengan menciptakan ilusi Asgard demi membantu Loki dan Sylvie. Dalam adegan ini mungkin klasik Loki sangat ingin kembali ke Asgard. Sangat disayangkan klasik Loki harus disantap dengan Elliot. Apa klasik Loki benar-benar mati atau masih selamat? Tampaknya masih selamat mengingat varian Loki selalu bertahan selama ini. Mungkin bisa jadi yang disantap Elliot adalah duplikat dari klasik Loki. Loki dan Sylvie berusaha menaklukkan Elliot dengan menggunakan enchantment. Sebelumnya, Sylvie sudah mengenchantment Elliot yang membuat Sylvie sekilas melihat kastil di atas batu yang mengambang dan ada seseorang yang bersembunyi di dalam kastil itu. Banyak teori para fans mengatakan ada sosok Kang the Conqueror di kastil itu. Ditambah lagi ada easter eggs tentang Kang di episode 5 ini. Menara Kang Enterprise. Teori lain mengatakan yang berada di kastil itu mungkin Dr. Doom. Atau mungkin varian dari Loki. Mengingat 2 seri sebelumnya, main villain dalam series WandaVision adalah Agnes. No one will ever bother you. Okie dokie, artichoke. Dan series The Falcon and the Winter Soldier. Di balik dari Power Broker adalah Sharon. By the way, how is the new cap? Don't get me started. Please. Untuk series Loki ini, mungkin orang di balik kastil itu tidak jauh-jauh. Mungkin adalah Loki. Loki dan Sylvie berjalan mengarah ke kastil. Mari kita perhatikan Loki dan Sylvie bergandengan tangan untuk saling memberi kekuatan satu sama lain. Sama halnya dengan Peter Quill ketika Quill memegang Power Stone dibantu dengan teman-temannya dalam film The Guardians of the Galaxy. The power of gandengan tangan membuat mental seseorang menjadi lebih kuat. Take it back. What are you doing? Sejauh dan sedekat mata memandang The Void, ada easter eggs di mana-mana. Kalau kamu menemukan salah satunya yang tidak saya sebutkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan dari series Loki episode ke-5. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.